Halo semuanya, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat, ada temen aku nih di sini. Ngapain coba? Kalau kalian yang baca judul pasti kalian tahu nih. Cerita hari ini tuh ada aku mau minta temen aku nih, Ko Tommy, untuk memperkenalkan dirinya dulu. Silakan. Halo. Nama saya Tommy, saya udah di Korea 7 tahun dari 2013. Saya bulan depan lulus. Yeah. S1 di Dongguk University. Jadi, Ko Tommy ini pernah mengalami pengalaman yang kalau bisa dibilang mistis juga enggak sih ya, cuman agak-agak horor gimana gitu kan, creepy gimana gitu di Korea. Yaitu Ko Tommy tuh pernah came across kayak melihat kejadian orang meninggal di Korea 2 hari berturut-turut. Nah, Yes. gimana teman-teman, penasaran gak sih? Kita mau dengar ceritanya langsung nih dari Ko Tommy. Silakan dong Ko Tommy. Dan sebelum itu, tau gak Nat? Yang orang yang meninggalnya itu dekat rumah kita. Iya, bener banget guys, deket Rumah satu kita. Iya, deket rumah kita kan, kita tetanggaan lah ya, bisa dibilang kita tuh tetanggaan di Korea. Jadinya di daerah rumah kita kejadiannya tuh agak pas aku lihat story ya Ko Tommy di Instagram, aku tuh kayak Spoiler. Aku tuh lihat Ajushi yang perutnya pecah. tidak further ado, boleh dah Ko Tommy, ayo diceritakan yang pertama itu yang kapan sih? Jadi pertama itu hari Sabtu. Waktu hari Sabtu, saya kan ada part time kan, kerja gitu. Nah, waktu lagi istirahat senggang gitu, ngerokok, ada yang teriak, "Oma!" gitu. Jadi itu ada seorang laki-laki teriak Manggil mamanya. Dan aku kaget dong, kirain pencurian lah, apalah. Nah, tapi ternyata ada ambulans il 119 datang. Nah, bingung dong kenapa. Nah, kita tungguin di depan rumahnya itu sekitar 10 menit. Ternyata si orang tuanya ini, ajumanya, Si ibunya bunuh diri. Gantung diri di depan pintu. di depan pintu rumah. Iya. Kok lihat? Apa cuma lihat ininya doang? Jadi kan ini pintu masuk kan. Masuk dikit, ada pintu kamar kan, di situnya dia gantung diri. Jadi, nih, aku masih bingung nih. Aku masih tidak bisa memprosesnya. Jadi, dia gantung dirinya itu, ini kan pintu utama. Terus pintu kamarnya dia kan. Iya. Di antara pintu utama dan pintu kamar, ataukah dia di dalam kamar? Tapi di depan pintu. Di pintu kamarnya. Di pintu kamar, di daun pintu. Di daun, jadi kan pintu kan ada kayu gini. Nah, jadi dia di sininya. Daun pintunya, benar-benar di pintunya. Hari Sabtu ini si Ajuma ini aku sih nggak lihat. Ambulansnya datang kan, dievakuasi. Jadi pas mayatnya ini keluar, aku lihat mukanya biru. Literally biru. Kayak memar gitu kan? Memar. Tahu gak sih kayak nggak bisa nafas, biru. Serem ya guys. Aku kalau jadi Ko Tommy nih, aku bakalan nggak bisa tidur semalaman. Sebenarnya saya pengen pindah kerja waktu itu, soalnya ketakutan kan, takut ada setan, maksudnya arwah-arwah yang bergentayangan gitu kan. Tapi untungnya nggak digangguin sih. Jadi dekat tempat kerja nih ya berarti? Dekat tempat kerja. Nah, udah dievakuasi, pokoknya sekitar 1 jaman dia dibawa, tapi depan rumahnya tetap ramai soalnya anaknya itu nggak bisa terima. Emang sih, kalau misalnya kita ngomong secara alam roh ya, kalau orang-orang tuh banyak yang bilang roh bunuh diri di Korea itu kuat banget guys. Jadi tuh kayak roh depresi, roh bunuh diri itu bener-bener kuat ngikat Korea. Makanya kenapa percaya nggak percaya ya sebenarnya sih itu juga. Kayak di Korea tuh kalian sering dengar kan pasti kayak kasus artis bunuh diri lah, apa bunuh diri lah. Makanya ya salah satu penyebabnya bisa aja karena itu. Percaya nggak percaya sih ini kan ya. Merasa gak sih kayak kalau kayak kita buka celah dikit aja
buat kita depresi itu kayak langsung kayak zup gitu. Dan Korea itu dia punya penyakit yang namanya apa? Uljeng kan? Uljeng depresi. Depresi. Nah, jadi dia tuh kayak thinkingnya deep kayak kenapa sih gua nggak berguna lah, nggak gini lah, jadi ya udahlah akhirin hidup. Tapi kan kalau kita mati kan keluar duit juga, ngerti kan nah? Kalau kita meninggal ya akhirnya nyusahin keluarga gitu loh. Iya. Ya, jadi kayak bukannya malah meringankan beban keluarga, kita malah nambah beban keluarga. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya ada kecenderungan depresi atau misalnya pernah punya suicidal thoughts, please banget jangan lakuin hal-hal yang bakal kalian nyesel nantinya. Please konsultasi ke orang-orang yang profesional, contohnya ke psikolog atau ke psikiater. Atau kalau misalnya kalian memang beragama, bolehlah konsultasi ke pemuka agama kalian, biar curhat juga, biar ada yang bantu kasih masukan gitu loh. Jangan dipendem sendiri, karena kalau dipendem sendiri itu bahaya guys. Nggak bagus, kesehatan mental itu penting ya. Nah, tadi kan ceritanya Kotomi yang pertama nih. Berarti kejadian kedua ini besoknya nih? Hari Minggunya. Hari Minggunya, oke. Jadi hari Minggu ini ada kejadian apa lagi nih coba? Sebenarnya hari Minggu ini di saat mayat ini ditemukan. Oke, berarti bukan kejadian dia ngapa-ngapain, tapi ya ditemukan. Bukannya di saat dia meninggal hari Minggunya, tapi ditemukan sama saya. Rumah aku tuh kayak kos-kosan kecil gitu, namanya Goshiwon. Nah itu kayak sekat-sekat kayak kandang ayam kecil. Nah terus, jadi ini kamar aku di sini ada satu kamar. Ini kamar dia. Jadi cuma beda 3 kamar. Aku tuh kan namanya abis di kosan kan nggak ada apa-apa. Jadi aku suka main sama teman-teman aku, keluar gitu kan. Pas aku keluar, kenapa ada bau bangkai? Bau busuk gitu ya? Bangkai. Kalau di Indonesia mungkin familiar sama bau tikus got mati. Kayak gitu. Nah terus pas hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ini baunya makin kenceng banget gitu. Jadi bau ini udah dari hari Minggu sebelumnya nih? 1 minggu sebelumnya. Nah 1 minggu sebelumnya udah kayak gitu. Pas hari Minggunya pagi, aku tuh lihat di pintu kamar. Ini kan pintu kamar dia. Di bawahnya tuh banyak belatung. Kamu tau belatung nggak sih? Yang kayak cacing-cacing gitu, kayak gendut gitu. Iya, cacing gendut. Wah, langsung lah aku ke lantai 3. Nah, kamar aku tuh lantai 2 waktu itu. Lantai 3, kejuin ke pemilik kosannya. Dan aku bilang gini, ini kayaknya nggak beres deh. Kayaknya ada yang meninggal dari dalam. Ah, masa sih? Kata si Juinnya kan. Gak mungkin lah, kosan kita kosan bagus. Gak mungkin ada yang bisa mati gitu kan. Nah, udahlah. Waktu itu ngomong sama yang pemilik, yang ceweknya. Terus dia panggil yang cowoknya. Cagia, dia bilang gitu kan. Coba cek kamar ini. Sebelum dicek, dia bilang, masa sih ada yang mati? Nah, kita pergilah ke bawah ke lantai 2. Habis itu dibuka. Koko yang buka. Nah, pas Koko buka kamarnya, pelek buka gitu kan. Itu perutnya udah pecah. Dalam keadaan dia tengkurap apa? Dia tengkurap. Jadi dia kayak jatuh ke lantai gitu. Karena itu udah saking lamanya meninggalnya, perutnya pecah. Terus kayak ini badan pinggirannya itu ada cairan-cairan hitam. Cairan tubuh kali ya? Yang udah busuk. Iya. Tahu kan kayak daging sapi kalau dibiarin di luar busuk kan, kayak dia kan lendir-lendir gitu kan. Nah sama kayak kita badannya itu. Dan itu baunya. Il-Il-gu lagi datang 119 ambulannya Korea. Nah udah diangkat, dan diangkatnya itu baunya setengah mati. The best baunya. Kayak tikus got mati 10% lah ya, ini 100%, 10 kali lipat baunya. Soalnya tikus got kan segede gini, orang kan segede gini, iya kan, lebih bau kita lah pasti. Terus Koko yang panggil Il-Il-gu? Nggak, soalnya Koko waktu itu Koko kan orangnya panikan. Koko langsung lupa Korea. Langsung lupa bahasa Korea? Langsung lupa bahasa Korea, kayak si pemiliknya ngomong bahasa Korea, ini gimana kayak
nggak tahu gitu. Langsung blank. Iya, langsung blank gitu. Putih. Iya. Nah terus untungnya hari Minggu ada ibadah kan. Koko langsung ke ibadah dan Koko nggak pulang ke rumah. Habis itu pindah. 1 bulan kemudian. Tapi abis dia diangkut, si pemiliknya ini bongkar semua. Jadi dia buang-buang kasur, jadi dia buang Jadi kayak di renov wallpaper, gitu. iya. Tapi tetap aja baunya masih ada di situ. Dan emang ya kalau di Korea itu tingkat individualismenya itu tinggi banget. Jadi apa-apa tuh kan sendiri ya Nat ya. Kayak Bener-bener. gue bodo amat, mau orang lain di kamar mau ngapain bodo amat, nggak kayak kita. Kita kan kalau ya ini ada bagusnya juga sih orang Indonesia, ada Iya. keponya gitu kan. Kalau orang sini kan bener-bener ya elah, lu mau jatuh di subway aja orang nggak ada yang nolongin gitu loh. Kayak orang sini itu individualis banget sih, bener. Betul. Nah, hari Minggu kan ketahuan kan si Ajushi ya ini diangkut kan. Nah, 3 hari sebelumnya, Koko kan suka ke dapur malam-malam biasa ya, bongsor. Oke. Nah, kan malam-malam suka manasin ini. Nah, sebelum Koko ke dapur, suka ada suara sendok jatuh, ceklung gitu kan sendoknya jatuh. Tapi nggak ada sendok jatuh. Udah Koko masuk lagi. Terus Koko mau ambil air ke depan kan. Terus ada suara air gitu. Tapi Koko kesono kerannya nggak nyala. Kayak gitu. Nah udah kayak gitu. Hari Minggu ketahuan. Nah Koko ada spekulasi. Wah kayaknya ini si Ajushi minta tolong Koko. Tolonglah ditemuin gitu. Sebelum semakin parah. Tapi kasihan sih. Karena ya gimana ya, di Korea juga banyak yang hidup sendiri, sama keluarga juga jarang kontak gitu kan ya. Iya. Kasihan sih. Guys, aku merinding guys. Seriusan, aku merinding guys. Bener-bener kayak keringetan nih. Wow gitu loh, kayak wow. Bener-bener kayak aku tuh waktu itu dengar dari Kotomi ini cuma dengar kayak sekilas doang gitu loh, karena aku juga nggak berani dengar full ya waktu itu kan baru kejadian kan. Jadi aku cuma dengar sekelebat doang, dan sekarang dengar cerita fullnya tuh kayak speechless guys. Bener-bener kayak wow, bisa 2 hari berturut-turut lagi ya. Sebenarnya nggak 2 hari. Abis dari kejadian 2 hari ini, aku tuh suka lihat kecelakaan yang ada ambulan. Kamu lihat kan selalu kayak hashtagnya detektif Tom Topang. Nah, jadi kayak ada tabrak lari, terus ada bis meleduk. Bis meleduk. Ini depan rumah kita, bisnya meleduk, mesinnya meleduk, jadi orangnya keluar. Dan itu jam 2 malam. Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu kalau itu. Kalau yang bis meleduk aku nggak tahu. Serius. Meleduk bisnya depan Subway. Depan sini. Subway sandwich tahu kan ini? Heeh. Iya di situ. Depan banget loh guys. Depan rumah kita. Depan banget loh, dari rumah aku Bisa bener-bener meleduk. bisa berang. Terus yang tabrak lari di sini depan rumah juga. Tabrak lari kayaknya aku sempat lihat deh di story ya. Kok story gak sih? Story juga. Story kan. Itu aku lihat kayaknya. Harus kerja di Metro TV kayaknya. Jadi reporter gitu ya. Iya. Wah. Itu. Aku gak bisa ngebayangin sih kalau aku jadi Koko tuh kayak gimana. Kayak aku jadi Koko, aku fix kayaknya udah kayak Tapi untungnya seneng juga ngeliatin kayak gitu kan. Maksudnya kayak yang nggak dibawa stres gitu. Kayak wah ternyata ada yang lahir, ada yang mati gitu. ya kehidupan Iya, berputar lah ya, kehidupan. kehidupan gitu. Jadi kayak lebih mengapresiasi hidupnya kok. Iya Setelah ngeliat itu. kayak lebih kan ngelihat orang meninggal kan nggak setiap orang kan. Jadi aku tuh pikirnya kayak beruntung bisa lihat kayak gitu. Gimana nih teman-teman setelah mendengar ceritanya Kotomi, kalian pada merinding gak sih? Aku sih merinding ya.
Jujur aku sih merinding sih, aku nggak bisa kebayangin kalau aku di posisi Kotomi itu. Aku yakin aku bakal ketakutan gitu loh, dan aku yakin aku nggak akan bisa tidur untuk beberapa hari ke depan ya setelah kejadian kayak gitu loh. Cuman ya dari sini kita bisa metik pelajaran nggak sih, kayak hidup itu berputar gitu loh. Akan ada yang tadi kayak Koko bilang, akan ada yang tadi akhir gitu, dan akan ada yang meninggal juga. Dan dari situ kita bisa lihat kalau hidup itu sebenarnya berharga guys. Jadi sekali lagi appreciate hidup kalian. Kalau misalnya kalian masih bisa bernafas dan nonton video kita hari ini, bersyukurlah karena Tuhan masih kasih kehidupan itu buat kalian, buat kita juga. Dan kalau misalnya emang kalian seperti yang tadi aku bilang punya kesulitan gitu, punya depresi atau misalnya punya suicidal thoughts, please contact professionals untuk bisa dapat konsultasi supaya kalian bisa kembali sehat gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga subscribe channelnya Kotomi di Tommy Pang. Dan juga like video aku, like video-video Kotomi juga, dan komen di video kita juga. Kalau misalnya kalian punya kritik, request, ataupun saran buat aku, kalian juga bisa tinggalin di komentar di bawah. Dan catch us up on Instagram nih di @natasha.js dan Tom Topang buat ngobrol-ngobrol sama kita lebih lanjut lagi, oke? Terima kasih ya teman-teman sekali lagi udah nonton. Thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!